Seluruhnya siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Oke, selanjutnya. Ayo masuk. Itu di saku tak apa nih? Oh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ibu Guru tutup ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Sebelum Ibu Guru lanjut, sama-sama kita berdoa supaya kegiatan belajar hari ini mendapatkan manfaat. Kepada Ketua Kelas, Ibu Guru minta tolong Dina, dipimpin doanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atina ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, selesai berdoa. Ibu Guru absen dulu Dina. Sambil Ibu Guru absen, sambil anak-anakku sekalian menyebutkan kata-kata motivasinya untuk hari ini. Yang pertama, Amira Fauzia. Masya Allah. Maknanya, teruslah berusaha dan jangan pantang menyerah. Selanjutnya, Fahira. Diana. Masya Allah, jangan pernah lelah berbuat. Iya. Selanjutnya, Haikal Putra Pratama. Haikal. Oh, ada suratnya. Oh ya, Ibu Guru simpan dulu ya. Selanjutnya, Hartina. Hartina. Iya, artinya jangan pernah takut gagal, teruslah mencoba. Selanjutnya, Kurnia. Masya Allah, jadi datang belajar ke sekolah adalah bentuk cinta kita, bakti kita kepada orang tua. Selanjutnya, Muhammad Wahyu Agung Pratama. Masya Allah, belajar yang tekun, sungguh-sungguh agar bisa sukses. Muhammad Jusman Al-Askar. Ya. Sukses hanya bisa diraih menilai belajar bukan sekedar laminan. Iya, harus bersungguh-sungguh belajar. Muhammad Khairun Nisan. Jangan biarkan ketakutan menghalangi cita-citamu, harus berani. Muhammad Arfa. Oh, ada suratnya, Masya Allah.
Bu Guru simpan dulu ya. Selanjutnya Nadia As-Sahra. Ya, jangan pernah menyerah. Selanjutnya Nafisa Sidikia. Mungkin melalui jalan dengan keras hari ini melakukan keputusan masa depan. Iya, apa yang kalian kerjakan hari ini, Nak, akan menentukan nasibmu di masa depan. Jadi, perbaiki proses belajar tak dari sekarang, bersungguh-sungguh dari sekarang. Selanjutnya Nur Asisa As-Sahra. Nur Asisa As-Sahra. Tidak ada kabar. Oh, ada suratnya. Pelan sekali suaranya, sayang. Selanjutnya Raida Safira Ruslan. Jangan menyerah, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Masya Allah, jangan pernah menyerah. Selanjutnya Rian Ananda S. Wah, dapat surat lagi. Saniasa. Mana? Capek itu wajar, mana itu pilihan. Iya, betul sekali. Capek itu Wajar, dan mana itu pilihan. iya. Selanjutnya Sastiani. Iya. Baik. Selanjutnya Siti Sahira. Oh, ada suratnya, Nak, sini. Siti Sahira. Selanjutnya Syabrina Maulia. Iya, bagus. Syahrul Ramadan. Aduh, banyak suratnya Bu Guru. Makasih, Dina. Syakila Nurul Aisyah. Ya. Iya, bersabar itu bukan berarti diam, tapi berikhtiar dalam bentuk tenang. Selanjutnya Yusuf A. Masya Allah, belajar hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Baiklah, Ibu Guru simpan dulu absen dan surat-suratnya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Ibu Guru mohon Ananda sekalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional kita. Minta tolong untuk ke depan maju satu, Nak. Untuk memandu temannya, ayo sama Ibu Guru. Yang lain bisa berdiri, Nak. Coba. Kasih besar suaranya, bisa. Coba. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, silahkan duduk. Selanjutnya, Ibu Guru penasaran dengan perasaannya anak-anak pada pagi hari ini. Bersedia Ibu Guru tanyakan perasaannya? Bersedia. Ya, hari ini Ibu Guru mau tanya perasaannya yang merasa bahagia, sedih, dan biasa. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan menulis namanya di bawah perasaannya masing-masing. Bisa? Ada perasaan bahagia, coba dimulai dari Ananda. Silahkan. Silahkan nak. Tulis namanya, yang mana perasaannya di sini, di antaranya. Sesuai perasaannya pada pagi hari ini. Yusuf, oke. Silahkan selanjutnya, temannya. Yusman, selanjutnya. Apa tuh, Hairul? Yang lain bisa berbeda ya perasaannya hari ini. Ya, selanjutnya. Harus sesuai dengan perasaannya. Jangan pernah takut mengungkapkan perasaan. Boleh bercerita ke Ibu Guru. Boleh bercerita ke temannya tentang perasaannya hari ini. Selanjutnya, ya, selanjutnya ke temannya. Ya, selanjutnya. Syakila, selanjutnya. Selanjutnya, Nadia, Nafisa, Sabrina. Yang terakhir. Yang ini sudah? Belum. Oh, belum. Mana senyumnya? Sudah, selanjutnya.
Oke, selanjutnya nih, terakhir ya. Baik, terima kasih. Ibu guru ucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah, ternyata hari ini perasaannya tidak ada yang sedih. Semuanya ada bahagia, ada biasa dan tidak ada yang sedih. Alhamdulillah. Ibu guru mau bertanya, bahagianya hari ini coba Fahira yang mana? Bahagia hari ini nak, karena Masya Allah, karena bisa bertemu dengan ibu guru dan teman-teman. Siapa lagi? Coba Raida. Bahagia hari ini karena apa nak? Oh iya, bisa bertemu dengan ibu guru dan teman-teman, bisa belajar bersama. Yang lain perasaannya biasa seperti hari-hari pada umum. Baiklah, ibu guru akan kasih dulu tepuk semangat supaya semuanya bisa bersemangat. Jangan loyo-loyo dulu, masih pagi, kita belum memulai pelajaran. Baiklah, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Bisa lanjut? Bisa dilanjutkan? Bisa. Ibu guru mau bertanya pelajaran yang kemarin. Masih ada yang ingat? Masih. Pelajaran tentang? Buku fiksi dan non-fiksi. Masya Allah, tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ada yang masih ingat pengertiannya? Buku fiksi dan non-fiksi? Ya, coba. Buku fiksi adalah buku atau tulisan yang hanya ditulis berdasarkan sebagai imajinasi atau rekaman atau khayalan yang ditulis untuk menghibur pembaca yang dikhususkan bagi anak-anak yang bertujuan untuk menghibur sebuah cerita pendek, dongeng, novel, tulisan, drama, dan film. Iya, bagus. Jadi harus diingat, Dina. Selanjutnya ada yang masih ingat struktur atau bagian? Ya, silahkan. Campur, halaman pendahuluan, bagian utama atau isi, bagian akhir, biografi penulis. Iya, jadi ada berapa bagian strukturnya, nak? Ada 4. Selanjutnya, ibu guru akan masuk pada inti pembelajaran hari ini, yaitu temanya tentang surat. Ada yang pernah menerima sebuah surat? Ada yang pernah? Ya, surat apa itu nak? Tentang menanyakan kabar dari sahabat. Iya, ada yang pernah menerima surat dari sahabatnya yang bertanya tentang kabar. Ada yang pernah menulis sebuah surat? Ada? Oh, belum. Karena belum, sebentar ibu guru akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat. Karena surat itu terbagi 2, ada surat pribadi dan ada surat resmi. Nah, pertama, oh iya, ini kan ada surat. Ibu guru dapat banyak surat dari teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Ini contoh surat pribadi ya, yang ditujukan dari seorang siswa ke ibu gurunya. Ini dari Ananda siapa ya? Dari Ananda Muhammad Arfa yang tidak hadir hari ini karena lagi sakit. Coba ada yang bisa bacakan dulu satu orang? Siapa yang bersedia bacakan? Contoh bentuk penulisan suratnya. Ibu guru mau dengarkan dulu. Coba dibacakan dulu, nak. Iya, dibacakan dulu dari atas, sayang. Coba. Ya. Kasih besar suaranya, Dina, supaya teman-temannya yang lain bisa mendengarkan. Bapak Ibu,
terbukti bersekolah di sekolah dengan hormat. Dengan ini kami selaku Wali Murid dan nama Muhammad Arfan Basuki. Melalui surat ini kami mengucapkan Bapak Ibu guru anak kami tersebut tidak dapat mengikuti pelajaran kegiatan berhubung dengan sakit atau demam. Sekian yang kami sampaikan. Iya, terima kasih Dina. Ini contoh surat pribadi. Seorang siswa mengirimkan surat untuk ibu guru atau bapak gurunya di sekolah untuk meminta izin tidak masuk sekolah karena berhalangan hadir karena sakit. Ini contohnya Dina. Baik, selanjutnya ibu guru akan menjelaskan tentang pengertian apa itu surat. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang pemahamannya apa itu surat? Coba surat. Surat adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan kepada pihak lain. Jadi surat itu bertujuan untuk menyampaikan perihal informasi. Kalau kabar bisa termasuk? Iya, kita bisa menyampaikan kabar kita, kegiatan yang akan dilaksanakan, itu tujuan surat. Selanjutnya perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Kalau surat pribadi itu ditujukan ke keluarga, ke teman, kerabat, sahabat kita, ke guru kita, ya, seperti itu. Itu kalau surat pribadi. Sedangkan kalau surat resmi itu dari sebuah instansi ke instansi lain atau dari sebuah lembaga ke lembaga lain. Contohnya dari sebuah sekolah mengirim surat ke kantor lurah, ke kantor catatan sipil, bisa seperti itu, atau ke sekolah lain. Itu surat resmi. Iya, ibu guru mau bertanya dulu. Sudah ada yang pernah membaca contoh surat resmi? Contoh surat resmi, ada yang sudah pernah mendapat surat resmi? Belum. Atau surat pribadi ada yang pernah dapat? Tadi kan? Iya, ada temannya satu yang sudah dapat. Itu ibu guru menjelaskan dulu bagian-bagian surat resmi. Itu kalau surat resmi terdiri dari kop surat atau kepala surat. Sedangkan kalau surat pribadi itu tidak mempunyai kop atau kepala surat. Iya. Selanjutnya bagiannya kalau bagian-bagian suratnya surat resmi, yaitu ada tempat, tanggal, nomor, apalagi hal, lampiran, salam pembuka, terus isi surat, salam penutup, dan identitas identitas kan sama dengan nama pengirim dan tanda tangan yang jelas. Seperti itu kalau surat resmi. Sedangkan surat pribadi tidak memiliki kop. Jadi yang pertama kalau surat pribadi itu ada salam pembuka, isi surat, penutup surat, identitas pengirim, dan iya. Nah, karena semuanya sudah mengerti tentang pengertian surat, bagian-bagian surat, perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Sekarang ibu guru akan memberikan tugas. Ini per kelompok ya, tugas per kelompok. Membuat masing-masing
Satu surat pribadi dan satu surat resmi. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa bertanya ke ibu guru. Wah, sepertinya ada yang sudah lemas-lemas atau loyo-loyo. Kita kasih semangat dulu. Kasih semangat dulu. Ayo, semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya, sudah dihafal tadi bagian-bagian surat? Sudah atau belum? Atau butuh diulangi dulu? Lagu tentang surat yang kemarin ibu perdengarkan. Bisa diulang, kita nyanyikan dulu sama-sama. Lagu tentang surat supaya lebih semangat lagi, lebih fokus lagi ingatannya ke tentang bagian-bagian surat, ya. Kan biasanya kalau kita hafal melalui lirik atau lagu biasanya cepat masuk di otak, ya. Coba sama-sama dulu kita nyanyikan lagu tentang surat. Ayo, 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang surat. Mari kelas 7 yang di semester 2. Surat yang pertama itu surat pribadi. Yang kedua itu surat pribadi untuk masalah yang pribadi. Ada alamat tanggal dan pembuka suratnya. Ada pendahuluan isi dan fotonya. Diakhiri dengan tanda tangan suratnya kedinasan. Ada foto tanggal lampiran dan terlihat alamat barang isi dan barang penutup. Salam penutup, nama dan tanda tangan. Iya, baik. Jadi sudah lebih memahami? Iya, surat resmi. Surat resmi biasanya ditujukan dari mana dan ke? Coba, surat resmi. Ada yang tahu? Ada yang ingat penjelasan ibu guru tadi? Biasanya surat resmi itu dari instansi, contohnya instansi sekolah. Ya, kasih besar suaranya sayang, jangan takut. Instansi sekolah ke sekolah lain, bisa ke kantor catatan sipil, ya, itu contoh. Kalau surat pribadi surat pribadi dari teman ke teman, ya, dari teman, apalagi? Iya, dari sahabat, dari keluarga. Biasanya keluarga itu kalau mengirim surat biasanya membahas tentang apa? Tentang atau biasa ada acara hajatan, biasa kan ada undangan. Iya, itu contoh surat pribadi ditujukan untuk kita, itu dari keluarga. Bisa seperti itu. Paham Ananda? Paham ya? Surat pribadi biasanya dari teman, kerabat, ya, bisa dari misalnya seorang anak tinggal di luar daerah atau bersekolah di luar daerah, kemudian mengirimkan surat ke orang tuanya, entah itu bertanya kabar atau ada hal lain, misalkan meminta sesuatu, itu contoh surat pribadi. Iya, jadi sudah bisa dipahami? Bisa ya? Iya, sekarang ibu guru akan memberikan contoh surat resmi dan surat pribadi supaya bisa lebih dipahami lagi ya. Nih, coba dipahami bersama teman kelompoknya. Sebentar ibu guru akan ini ya, ada itu surat resmi ya, surat pribadi. Oh ya, ini ada ya, dipahami baik-baik Dina ya. Ini ibu guru juga kasih Dina ya, coba Dina, surat pribadi dan surat resmi dipahami baik-baik
dibaca, kemudian sebentar Ibu Guru kasih ini, sekalian Ibu Guru kasih contoh untuk ini dikerjakan ya. Ini ada, buatlah surat resmi dengan permohonan izin melaksanakan kerja bakti kepada sekolah. Jadi kita meminta izin ke sekolah untuk melakukan kerja bakti. Kalau yang surat resminya, surat pribadinya, kita mengucapkan kepada yang terlalu, ya ucapan selamat. Itu surat resmi, surat pribadi. Jadi buat dengan bahasa yang sopan. Ini surat pribadi dan surat resmi. Kerjasama sayangnya, diskusi sama teman kelompoknya. Diskusi dengan teman kelompoknya. Buat satu surat resmi dan satu surat pribadi. Ini ada penjelasannya di atas, Dina. Tuh, bisa bertanya kepada Ibu Guru, panggil Ibu Guru. Ayo, dimulai. Iya, sayang. Kalau yang ini yang paling kecil nama sekolah. Iya, ini kan surat resmi, berarti harus memiliki kepala surat atau kop surat, ya. Namanya kop surat atau kepala surat. Itu kalau surat resmi. Ya, kemudian ada misalkan kita kan meminta izin per kelasnya. Jadi silahkan tulis. Ya. Ini nama kelasnya dan alamatnya begitu. Kemudian ada nomor, lampiran, kemudian perihal atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, coba bisa ya? Ya, surat pribadinya juga ya. Iya. Ayo, apa sayang? Kenapa? Ini kan surat pribadi, Dina? Iya, ini kenapa? Iya, ini kan contoh sayang. Ini siapa nama teman Kak yang mau dikirimi surat? Begitu. Bisa yang sedang sakit, tadi kan ada surat sedang sakit teman tak? Bisa namanya teman tak itu coba dikirimi surat. Bagaimana kabarnya? Dina, itu contoh surat pribadi. Ayo kerjasama semua sama teman-temannya, ya? Bisa? Bisa, alhamdulillah. Bagaimana kelompok 1 bisa nak? Iya sayang. Gimana turunnya kerja? Bisa. Ini kan surat resmi, ada kepala surat atau kop surat. Iya, ini ada nama sekolah, ada alamat. Kemudian ada nomor surat, ada lampiran dan perihal tentang apa tujuan surat kita. Kemudian kepada yang ditujukan surat. Iya. Ini tadi alamat sekolah kita ya, karena kita yang menyurat. Ini alamatnya. Dan ini isinya menggunakan bahasa yang baku kalau surat resmi. Menggunakan bahasa yang baku dan sopan. Ya, bagus. Ini contohnya ya. Bisa? Ya, kemudian ditentukan tanggal dan waktunya dengan jelas. Ya. Tempatnya di mana dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian salam penutup, nama dan tanda tangan. Oke, masih semangat? Kasih dulu semangat semua. Ada beberapa yang sudah kurang semangat. Ayo semangat dulu. Kayak Ibu Guru semangat terus. Coba tepuk semangat. Semangat. Iya, Masya Allah. Senyumnya sudah lebar-lebar. Berarti sudah pada semangat. Ayo dimulai. Kerjakan.
Bisa digaris bawahi bagian kop suratnya. Pokoknya buat serapi mungkin, sebagus mungkin, ya. Buat serapi mungkin, sebagus mungkin dengan bahasa yang sopan. Bisa digaris bawahi kop suratnya. Ayo kerjasamanya sayang, kerjasamanya. Sementara kalian mengerjakan tugasnya, ibu guru baca surat masuk dari teman-temannya yang berhalangan hadir. Iya bisa sayang, silahkan bertanya. Iya dikasih kop sayang, di dalam sini kan surat resmi kan? Tanya ini surat resmi. Nama sekolah tak atau nama kelas tak? Kan mau minta izin. Meminta izinnya kepada siapa sayang? Ketua OSIS. Jadi tulis nama kelasnya sebagai bentuk kop surat. Iya. Nama kelasnya atau kelompok kerjanya bisa ya seperti itu. Yang mau bertanya silahkan. Buat serapi mungkin, sebagus mungkin. Ayo silahkan. Silahkan, ibu tunggu tugasnya selesai. Ibu tunggu tugasnya selesai. Apanya, San? Nomor ini kan nomor itu sudah berapa kali kelas tak mengeluarkan surat? Berapa kali? Yang pertama, yang kedua apa? Dicocok nih sayang di dalam. Ini surat resmi kan? Iya. Kalau surat pribadi jangan dikasih kop. Iya. Berapa menit? Ayo dipercepat dulu tugasnya sayang. Selanjutnya kalau sudah selesai kita akan presentasikan dan tanya jawab per kelompok. Ayo dipercepat tugasnya sayang. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Ya.
Jangan dikasih dari sayang. Ini surat resmi kan? Tidak ada darinya. Ini cuma nama kelas saja di sini. Misalkan kelas, ya ini dihapus. Seperti itu. Ini contohnya dengan hormat kami. Kenapa kata kami? Karena dalam bentuk kelompok. Ini nama teman. Iya, nama teman yang ditujukan. Coba dipercepat lagi, nak. Wah, semangat sekali anak-anaknya Bu Guru. Ayo. Ayo ditulis, nah, sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah? Ya, disimpan dulu ya. Sebentar, Ibu Guru akan minta untuk mempresentasikan ke depan bersama teman-temannya. Disimpan ya. Baik, ada yang sudah selesai lagi? Kenapa? Sudah yang pribadi. Iya. Sudah yang pribadi. Tinggal yang surat res. Sini bagaimana, nak? Surat pribadinya? Sudah? Ayo dipercepat lagi, nak. Teman-temannya sudah selesai. Dibantu temannya. Kepada Iya, Sampira itu cuman kalau kop itu cuma nama sekolah, nama sekolah. Kemudian di sini, ya ini sebentar ini masuk perihal. Ini kan ada contohnya, nak. Ya, kop surat. Kemudian alamat, ya kan? Alamat. Coba sini alamatnya. Kemudian nomornya, kemudian lampiran, kemudian perihalnya. Ini perihal, ini perihalnya, nak. Ini perihalnya, oke? Ini coba diganti saya. Ya, ini kop suratnya saja, kelas. Coba ditulis kelas, Kak. Bagaimana yang lain sudah? Ayo dipelajari lagi, sayang. Ya. Kemudian bagaimana? Sudah? Ada yang sudah selesai? Ya, sudah selesai ya? Ini? Sudah? Ya, alhamdulillah. Surat pribadinya mana, sayang? Oh iya, disimpan ya? Baik. Ibu Guru cek dulu temannya yang lain. Ya, mana? Coba alamatnya tulis. Alamatnya di sini. Ya, sayang.
Buntulang Kasa. Oh, Jalan Buntulang Kasa. Dan nomor ya. Terus nomor surat. Iya. Sini di bawah sini. Buntulang Kasa. Kemudian nomornya. Nomornya. Setelah selesai pembelajaran, Ibu Guru harap anak-anak semua sudah bisa bikin surat sendiri, baik itu surat pribadi maupun surat resmi. Jadi sebentar sudah bisa mengirim surat ke temannya, ke kerabatnya, bisa ke sepupunya setelah belajar tentang surat. Mungkin sekarang surat sudah kurang ngetren ya kalau surat pribadi, karena sekarang sudah melalui media sosial, lebih banyak dan lebih sering berkomunikasi melalui media sosial. Dulu zaman-zamannya Ibu Guru itu yang ngetren itu ya melalui surat. Ayo dipercepat nanti. Iya, kepada ketua. Iya, kepada Yate yang terhormat. Coba yang terhormat. Kakak ketua dan pengurus OSIS. Iya, bisa salam hangat atau salam rindu, bisa kan ke temannya kan? MTS coba kan? Kakak ketua OSIS MTS. Iya, nama pengirim dan tanda tangannya. Hah? Sudah? Kelompok 2 selesai sayang? Oh iya. Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 3 dari tadi sudah selesai. Tepuk tangan dong. Kelompok 3. Yang paling duluan selesai. Kelompok 3. Nah, ini Ibu Guru kumpul ya. Ini. Jadi nanti sudah ini belum, karena sebentar akan dipresentasikan dengan teman kelompoknya di depan dan menjawab pertanyaan bukan pertanyaan, bisa dalam bentuk masukan ya. Begitupun dengan kita, bisa sebentar ketika teman yang lain sudah mempresentasikan, bisa memberikan masukan atau pertanyaan kepada temannya yang lain. Oke? Bagaimana? Sudah? Ya. Nah, sudah ada yang selesai? Ya, disimpan ya. Ibu Guru ambil yang ini ya. Masih semangat? Masih dong. Sudah? Iya, itu namanya apa?
Surat resmi. Ini bagian apanya? Bagian penutup. Bentar. Sudah mengerti bagian-bagiannya? Ini yang ditulis? Ini bagian apa namanya, Nak? Kop atau kepala surat. Iya. Kemudian alamat. Ini ada kop, ini ada alamat dan nomor. Kenapa belum diisi nomornya? Iya, ini surat yang kesekian kalinya keluar. Coba ditulis nomor suratnya, sayang. Ada lampiran. Ya. Sudah? Disimpan ya kalau sudah. Ayo, semangat, masih semangat? Masih. Ya, sebentar ya, simpan mana? Contoh suratnya, ya ini disimpan ya, Bu Guru ambil. Sebentar dipresentasikan di depan. Sudah? Bagaimana? Sudah? Ya. Kenapa? Lampiran. Berarti boleh mengerti ya, lampiran itu ditulis ketika terdapat 2 lembar. Sedangkan ini hanya 5. Iya, jadi tidak perlu. Kita kasih saja seperti ini, garis ini namanya apa? Garis datar. Kecuali kalau cukup 2 lembar, ada lampiran di belakangnya, maka ditulis ini lampiran iya, seperti itu. Ini surat resmi atau surat pribadi? Resmi. Iya, surat resmi. Sudah semua? Sudah. Kelompok 1 bagaimana, sayang? Sedikit lagi. Ini kayak menyurat. Ada ketua kan yang di tempat menyurat ketua. Demikian suratnya. Bagaimana kelompok 1, Nak? Temannya sudah ada yang mengantuk sepertinya. Sebentar sebelum mulai presentasi, harus kasih semangat dulu ke teman-teman yang lain. Supaya sama-sama bersemangat. Kenapa, sayang?
Bukan, karena kita yang menyurat, Nak. Ketua kelasnya. Karena kita kan ketua kelas kan? Ya, hormat kami ketua kelas. Tanda tangan. Nama tak dibawa. Ya, dibawa lagi nama dosen. Ya. Nama tak sebagai ketua kelas. Nama pengirim di situ, Nak. Nama pengirim. Ya, tanda tangan tak? Di atasnya nama tak, tanda tangan sini. Sudah? Ya, sudah. Ayo semangat lagi kelompok 1. Tinggal kelompok 1. Sudah? Sudah selesai? Iya. Karena semuanya sudah selesai, Bu Guru kasih semangat dulu. Sudah ada yang mengantuk temannya. Ayo, kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya, sudah semangat? Sudah bisa mulai presentasi? Sudah. Siapa yang mau memulai duluan? Oh, kelompok 2. Bisa. Ayo mulai duluan, Nak, presentasikan. Kelompok lain setelah temannya selesai mempresentasikan kedua suratnya, boleh memberikan masukan, boleh memberikan pertanyaan. Iya, ayo ke depan sini dulu, sayang. Ke depan sini, ayo sama-sama teman kelompoknya. Ayo, semangat. Masih semangat? Masih. Ayo semangat. Masing-masing satu yang membaca surat pribadi dan satu yang membaca surat resmi. Ayo, sini, ke sini. Menghadap ke temannya, sini, menghadap ke temannya. Sini, ya. Sini saja. Ya, menghadap ke temannya. Sini. Geser-geser sini, sayang. Ya. Ayo. Ibu Guru menyimak ya. Oke? Yang lain siap-siap menyimak dan memberi pertanyaan ataupun masukan. Oke? Oke, silahkan. Yang pertama, coba. Berarti yang pertama dibacakan surat resmi ya, silahkan. Nomor 05 pertama dasar. Nomor 10 OSIS kelas 7 2025. Perihal kegiatan kerja bakti kepada yang berhormat siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 dan 9 PGSD Bangsa dengan hormat dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Siswa yang tersebut akan mengadakan kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2025. Waktu jam 8.00 waktu Indonesia. Tempat lingkungan NPSDP Bangsa. Kami harapkan partisipasi seluruh siswa kelas 1 dan 9 untuk hadir tepat waktu. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya dan mengucapkan terima kasih hormat kami. Ya, ini surat resmi yang pertama sudah dibacakan temannya. Barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberi masukan? Ada? Ada? Ayo silahkan. Silahkan kalau ada yang memberi
pertanyaan ataupun masukan kepada temannya? Bagaimana? Tidak ada? Ya, berarti sudah bisa lanjut membacakan surat pribadinya. Tolong dijelaskan surat pribadinya dengan dibacakan dengan baik, dijelaskan kepada siapa dan tujuannya mengirim surat apa. Oke, silahkan. Mudah-mudahan kamu tidak dapat kekurangan sesuatu. Anda aku merindukan masa-masa kita belajar. Sehingga kita punya masa lagi. Itu saja dulu ya. Selamat hari. Jangan lupa balas juga ya. Sahabat nilai. Masya Allah. Bagaimana? Ada kritikan? Ada masukan? Ada pertanyaan? Ada? Berarti sudah benar atau bagaimana? Sudah benar. Surat resmi yang pertama dibacakan itu perihal tentang kerja bakti dari pengirimnya dari sekolah ke siswa untuk melakukan kerja bakti. Bisa dipahami ya? Berarti sudah benar punya temannya. Surat pribadinya juga tentang bertanya kabar atau merindukan teman lama ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo kasih semangat dulu. Tepuk tangan dulu. Sudah ya, silahkan duduk. Silahkan duduk. Selanjutnya dari kelompok siapa yang bersedia duluan? Kelompok siapa? Kelompok 1. Oke, dipersilahkan. Yang lain silahkan menyimak dan memberikan masukan ataupun pertanyaan kepada temannya dari kelompok lain. Oke, menghadap ke temannya. Oke, menghadap ke temannya. Yang pertama dibaca surat apa? Surat apa, Nak? Surat resmi ya, silahkan. Dengan hormat dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Coba bertanya. Atau mau diulangi dulu? Bagaimana? Coba diulangi dulu, sayang, baca dulu. Iya. Supaya tidak mulai dari awal dulu supaya teman-temannya perjelas lagi suaranya diperjelas supaya teman-teman yang lain bisa menyimak dengan baik. Saya setuju. Nomor 2 lansiran perihal kegiatan kerja bakti kepada yang terhormat Bapak Ketua OSIS STS Bukti Bontolang Kata Desember yang hormat dalam rangka ini menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah OSIS STS
SUP akan mengembangkan kegiatan federasi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal 11 April 2006 waktu 7.00 tempat lingkungan MTS Bukti Bangkalan Kota. Berhubungan dengan hal tersebut mengharapkan partisipasi seluruh ketua kelas 8 dan kelas 9 untuk hadir tepat waktu. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama kami. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Tadi ada yang bisa disimpulkan dari teman-temannya? Coba bertanya. Enggak, ini kan nama pengirimnya sayang, nama pengirim. Bisa. Ada lagi? Itu saja? Ya, berarti ini yang kurang jelas. Nama pengirimnya begitu, yang mau diperjelas. Sama yang penerima. Oke, ini yang apa? Yang mengirim siapa? Sabrina itu siapa sayang? Dan ditujukan ke oh, ini yang mengirim ketua kelas. Begitu? Ketua kelas mengirim ke kakak OSIS seperti itu. Iya. Iya, berarti sudah bisa dimengerti? Oke. Sekarang surat pribadi. Surat pribadi silahkan dibaca. Mata-mata kita belajar dan bercakap bersama di kelas, kemudian kita bisa bertemu lagi dalam waktu dekat. Sekian dulu surat dari jangan lupa balas ya. Salam dulu sekian. Iya, berarti ini tentang rasa rindu ke temannya. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke. Silahkan duduk. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Iya, ayo silahkan. Kelompok berikutnya, ayo cepat nak. Ayo cepat sayang. Ayo cepat sayang. Yang lain silahkan menyimak. Yang lain silahkan menyimak. Ayo dimulai, surat resminya dulu dibacakan. Yang lain menyimak. Ayo dipercepat sayang. Perjelas juga supaya temannya bisa mendengar. Ya, bagaimana, jelas? Ya, jelas. Oke, tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Selanjutnya, silakan membacakan surat pribadinya.
Diperjelas suaranya, Nak. Bangkit 19 April ayat 4. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya, tentang surat pribadinya mengucapkan selamat kepada temannya yang telah lulus. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, silakan duduk, Nak. Baiklah, selanjutnya Ibu Guru mau kasih semangat dulu. Karena bentuk kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Ayo, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Semangat. Baiklah, bagaimana perasaannya setelah belajar tentang surat? Senang? Senang. Sudah tahu tentang bagian-bagian surat, pengertian suratnya? Sudah tahu semua? Jadi selanjutnya Ibu Guru berharap semuanya sudah bisa membuat surat sendiri, baik itu surat pribadi maupun surat resmi. Tadi ada temannya yang bertanya kan? Ada tentang surat resmi kepada temannya, tapi cuma memperjelas siapa pengirim dan siapa penerima. Kalau yang lain sudah jelas? Sudah. Baiklah. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ibu Guru juga sudah menanyakan tentang perasaannya setelah selesai belajar. Selanjutnya pada materi berikutnya Ibu Guru akan merefleksikan kembali, bertanya kembali tentang pelajaran yang sudah Ibu berikan hari ini. Jadi Ibu Guru harap anandaku sekalian tetap mempelajari materi pada hari ini di rumah. Bisa? Oke, bisa. Ibu Guru kumpul ya tugasnya. Sebentar Ibu Guru kasih penilaian. Oke, baiklah. Mungkin sekian dulu dari Ibu Guru. Baiklah, sekarang Ibu Guru kasih lagi. Mungkin materi tentang surat ini ada. Silahkan ditulis. Masih ada satu lanjut ya. Ditulis lagi tentang pemahamannya yang telah Ibu Guru berikan tadi. Silahkan dibaca baik-baik. Silahkan dibaca. Ya, bisa kita memahami surat pribadi. Ini ada tentang tulis nama dan di sini ya, tulis nama. Coba diperhatikan, tulis nama, kelas, kemudian bagian-bagiannya. Bisa? Iya. Iya, tulis nama kelompoknya. Iya. Coba kasih semangat dulu. Kayaknya sudah. Coba kasih semangat dulu, tepuk semangat dulu. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Sekarang berhubung tugasnya sekarang tentang bagian-bagian surat. Coba nyanyikan lagi lagu tentang surat. Coba sama-sama dulu. Lagu tentang bagian-bagian surat. Siap? Oke, 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang surat materi kelas 7 yang di semester 2. Surat yang pertama
itu surat pribadi. Yang kedua itulah surat dinas. Surat pribadi untuk masalah yang pribadi. Ada alamat tanggal dan pembuka suratnya. Ada pendahuluan isi dan penutupnya. Diakhiri nama dan tanda tangan. Surat dinas adalah Itu kedinasan. ada pos nomor tanggal lampiran dan pilihan. Alamat salam isi dan alamat penutup. Salam penutup nama dan tanda tangan. Oke, jadi sudah mengerti bagian-bagian suratnya. Oke, sekarang lanjutkan menulis bagian-bagian surat. Nih. Baru dikumpul sama ibu guru. Oke, tulis nama kelasnya dulu, Nak. Namanya, nama kelompoknya. Kelompok T. Ya. Ayo. Kelompok sa. Nama kelompok 1. Ya. Ayo, dipercepat lagi sayang. Nih. Ini sebenarnya contohnya. Ayo dipercepat sayang. Ayo dipercepat dulu, Nak. Ayo dipercepat terus. Mana? Nih. Ini saja bagiannya. Tulis seperti ini, persis ini. Ya, benda ini. Kasih pindah saja sebentar. Dikasih pindah saja di situ. Dikasih pindah saja. Ya. Jadi ini kalau selesai tinggal kumpul sama ibu guru. Ini kasih pindah saja, Nak. Kasih pindah. Nih, langsung saja kasih pindah. Baru ibu guru kumpul. Oke. Ya, begitu. Langsung saja, nah itu yang dikasih pindahnya di bawah, kasih pindah ke atas sesuai nomor-nomornya. Gitu. Langsung saja kasih pindahnya di bawah. Nah, oke. Semangat sekali. Sudah? Ini di bawah saya, langsung saja kasih pindah ini. Iya, cocok dia makin aneh karena langsung jadi kumpul. Iya. Mulai sesuai nomor, paragraf penutup nomor ke-6 gitu. Oke, sudah. Oke, ayo kumpul sini sama ibu guru. Ayo dikumpul sini. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Ya, makasih. Sudah? Sudah? Oke. Iya. Oke, baiklah. Bagaimana perasaannya setelah selesai belajar tentang materi surat? Bagaimana perasaannya? Senang. Alhamdulillah, ibu guru juga senang.
Baiklah, setelah materi selesai, Ibu Guru tutup dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, Ibu Guru silahkan untuk memimpin doa. Silahkan. Amin. Alhamdulillah, silahkan dirapikan semua sayang. Sudah dirapikan semua.